Jadi mau ini benar-benar sangat membantu kita ya kalau memang kita itu sedang pusing menentukan kira-kira master mana yang pengen kita ikuti. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas ya review tentang copy trading yang ada di aplikasi Binance ya guys ya. Dan ini merupakan video yang udah di request, seingat saya itu ada 2-3 orang ya yang udah berkomentar di YouTube saya untuk merequest video ini. Nah, saat ini saya udah ada di aplikasi Binance-nya ya. Dan sebelum kita mereview ya copy trading yang ada di Binance ini, di sini saya mau jelaskan sedikit ya apa itu copy trading. Nah, copy trading itu simpelnya adalah dimana kita itu bisa mengcopy ya tradingan dari salah satu orang ataupun salah satu master yang ada di Binance ini, sehingga ya nantinya kalau si orang ini ya dia trading, maka akun kita juga akan ikut otomatis trading ya, dan begitu dia profit maka kita profit, dan begitu dia loss maka kita juga akan loss. Oke, paham ya guys ya, jelas ya. Nah, jadi muncul pertanyaan, Bang, kita kan udah mengcopy akun si master ini, dan kemudian kalau dia trading kita trading, dan dia profit kita profit juga. Nah, keuntungan buat dia apa? Nah, keuntungan buat si master ini adalah ada yang namanya bagi hasil. Dan bagi hasil di Binance ini itu adalah 10% ya guys ya. Jadi, kalau teman-teman itu mengcopy dia dan dia bisa membuat kalian profit, nah maka profit kalian itu 10%-nya itu diambil sama si orang yang kalian ikuti. Oke, paham ya guys ya. Nah, itu adalah simpelnya ya bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari copy trade ini. Nah, jadinya ya dapat kita simpulkan ada dua ya cara ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendapatkan penghasilan dari copy trading ini, yang pertama dari menjadi investornya ataupun orang yang mengcopy. Yang kedua adalah teman-teman bisa dapatkan dari menjadi masternya, ataupun kalian bisa mendapatkan pengikut ya, bagi hasil dari pengikut yang mengikuti kalian. Oke. Nah, kemudian di mana sih Bang fitur copy tradingnya? Nah, untuk fitur copy tradingnya ya, silakan teman-teman buka terlebih dahulu aplikasi Binance kalian masing-masing. Nah, untuk fitur copy tradingnya itu ada di bagian menu lainnya ini. Nah, teman-teman tinggal scroll ke bawah ya. Nah, di sini itu langsung ada menu copy trading ya. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja copy tradingnya. Nah, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Jadi ini merupakan tampilan awal dari fitur copy tradingnya, dan seperti yang teman-teman lihat di sini itu langsung ada yang saya bilang tadi ya. Jadilah lead trader, nikmati bagi hasil 10%. Lead trader yang saya maksud itu sama kayak master yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau ada orang yang mengikuti kita akan mendapatkan bagi hasil sebesar 10%. Dan di bagian paling atas ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi copy trading di Binance ini itu ada dua pasar ya. Ada di pasar future dan juga ada di pasar spot ini. Oke, jadi teman-teman itu bisa mengikuti master-master berdasarkan pasar yang kalian suka. Ya, ada teman-teman yang memang sukanya itu trading lebih high risk ya. Nah, teman-teman bisa trading di bagian future market ini. Nah, di sini teman-teman itu bisa mendapatkan profit yang cukup besar. Kenapa? Karena memang di future ini teman-teman itu menggunakan yang namanya leverage ya. Artinya, kalau kalian menggunakan leverage, maka tentu profit yang bisa teman-teman dapatkan itu bisa lebih besar, dan resikonya juga pasti akan lebih besar. Karena prinsip investasi adalah semakin besar profitnya, maka tentu ya resikonya juga akan semakin besar. Oke. Nah, kemudian kalau kita klik menu spot ya. Nah, maka di sini itu akan ditampilkan para master trader yang tradingnya itu di pasar spot market. Nah, spot market ini adalah pasar ya, pasar kayak biasa ya. Jadi kayak misalnya teman-teman itu beli misalnya Bitcoin di harga 67.000 nih misalnya ya. Kemudian nanti Bitcoin beberapa hari kemudian naik itu ya ke harga 69.000 ataupun ke harga 70.000 lagi. Nah, nanti dijual tuh sama si masternya. Nah, begitu si masternya jual, akun kalian kan jual juga tuh. Nah, kalian akan mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi kalau di spot market ini teman-teman hanya bisa mendapatkan keuntungan dari satu arah doang ya, ketika asetnya itu naik. Nah, tapi kalau di future ini, nah itu sama kayak forex ya guys ya. Jadi yang teman-teman perdagangkan adalah kontraknya. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah saat ini sedang bear market gitu ya, Bitcoin misalnya harga sekarang itu di harga 65.000, dan kalian memprediksikan dia akan tembus bottomnya ya, dan akan turun ke harga 62.000. Nah, teman-teman di sini juga bisa memanfaatkan yang namanya future market ini, di mana kalian bisa short posisi ya, ataupun ambil sell posisi
Nah, kalau teman-teman sell posisi dan harga Bitcoinnya betul-betul ke angka 62.000, nah teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Oke, paham ya guys ya? Jadi, itu perbedaan copy trading yang ada di future dan juga spot market. Dan selanjutnya kita coba ke bawah sedikit ya. Nah, di sini itu ada 3 pilihan ya. Ada public ya, ada private dan juga ada favorit. Nah, apa maksud dari public ya, private dan juga favorit ini? Nah, penjelasan tentang publik, privat, dan favorit ini bisa kita lihat di menu ini ya. Di menu jadilah trader, nikmati bagi hasil 10% ini. Nah, ini kalau kita klik ya, ini akan mengarahkan kita ke halaman pendaftaran menjadi lead trader ataupun menjadi master trader. Dan di sini itu ada yang namanya jenis portofolio ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ketika teman-teman nanti misalnya pengen daftar jadi master ya, maka kalian bisa menentukan apakah akun copy trading kalian itu bersifat publik atau privat ya. Kalau publik itu jelas portofolio publik adalah portofolio yang tidak terbatas bagi orang tertentu. Setiap pengikut dapat mengikuti portofolio Anda ya. Sedangkan yang privat ini ya merupakan portofolio yang hanya dapat diikuti oleh pengikut Anda melalui kode atau tautan undangan. Nah, jadi kalau yang privat, teman-teman itu nggak bisa ikuti kecuali ya link ataupun kodenya itu dikirim ke kalian. Oke, paham ya guys? Sementara kalau publik ini itu teman-teman bisa mengikuti master-master yang memang tertera di bagian sini ya, di bagian publik ini. Nah, ini teman-teman bisa mengikuti master-master ini ya. Tentunya yang statusnya itu ada tulisan salin seperti ini ya guys ya. Kalau misalnya tulisannya penuh seperti ini, itu artinya kalian nggak bisa mengikuti lagi karena memang stoknya itu udah penuh ya, ataupun jumlah investornya itu udah full. Oke, paham ya guys ya? Nah, itu perbandingan antara publik dan juga private. Nah, kemudian di bawahnya juga ada yang namanya filter. Nah, di filter ini teman-teman bisa memfilter ya kira-kira master trader itu berdasarkan beberapa poin ini. Nah, ini kita lihat terlebih dahulu berdasarkan PNL-nya ya. Nah, jadi di sini kalau kita klik PNL ya, dan untuk waktunya itu 7 hari, maka ya secara PNL ya, profit and loss-nya itu si Dick Lorvos ini yang paling bagus ya guys ya. Jadi PNL-nya itu dalam 7 hari terakhir itu 84.000 ya plus ya guys ya. Kemudian di bawahnya itu ada si kura-kura dan kelinci ya 50.000 ya. Kemudian yang ketiga ada turun ke 10. Nah, ini secara 7 hari. Nah, kalau ini kita ubah ya 7 hari ini menjadi 30 hari lah ya, ataupun sebulan terakhir. Nah, maka secara PNL yang paling bagus itu adalah si kura-kura dan kelinci ini. Oke, paham ya guys ya. Kemudian di sampingnya juga ada ROI. Nah, coba kalau kita klik ya. Nah, ROI itu return of investment-nya ya. Jadi kayak berapa sih profit yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti si master-master ini. Nah, untuk returnnya itu teman-teman bisa lihat ya. Jadi return 30 hari terakhirnya itu sekitar 4.045%. Nah, kalau misalnya teman-teman itu mengikuti si mata elang pemburu ini ya. Jadi kalau kita gunakan filter ROI ya, lalu dalam 30 hari terakhir, maka menurut Binance ya, ini si mata elang pemburu inilah yang returnnya itu paling maksimal, yang paling oke. Kemudian yang di bawahnya yang kedua itu ada si Jacksonville ya, dimana return of investment dia, ataupun kalau kita ikutin dia dalam 1 bulan ke belakang ya, nah maka kita bisa mendapatkan return of investment ataupun profit kita itu sekitar 3.069% guys ya. 3.000% itu kalau dikalkulasikan itu sekitar 30 kali lipat ya dari saldo kita. Cukup lumayan ya guys ya. Nah, kemudian di sampingnya itu juga ada MDD. Nah, ini MDD ini saya kurang tahu apa ya guys ya. Dan buat teman-teman yang tahu MDD ini apa, kalian bisa komentar aja di bawah ya. Karena di sini saya lihat MDD 30 hariannya itu rata-rata 0,0% semua ya. Jadi di sini kita nggak bisa telisik lebih jauh ya apa itu MDD. Nah, kemudian di sampingnya itu ada AUM. Nah, AUM ini adalah aset under management. Artinya ya, aset-aset yang berada ataupun dana kelola yang dikelola oleh si masternya ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, dalam 30 hari terakhir kalau kita pilih AUM ataupun aset under management, ternyata si Hotman ini ya itu yang memiliki aset yang paling besar ya guys ya. Dimana teman-teman bisa lihat ya, untuk AUM dia ataupun dana yang dikelola dia itu mencapai 14.085.320 USDT. Ya, ini cukup besar ya guys ya.
Kemudian di bawahnya itu ada si kura-kura dan kelinci ya, itu sekitar 11 jutaan. Kemudian di bawahnya itu sekitar 6 jutaan. Jadi memang untuk dana kelola mereka itu udah cukup besar ya guys ya. Kemudian di sampingnya itu ada menu copy trader. Ya, jadi dalam 30 hari terakhir ya, copy trader yang mengikuti paling banyak itu ya si kura-kura dan kelinci ini ya, dimana total orang yang mengcopy dia saat ini itu udah penuh ya. Ada lot sekitar 900 dan udah terisi semuanya ya. Totalnya itu ada 900 orang yang mengikuti dia. Kemudian di bawahnya itu ada si soy_gia_crypto, di mana lotnya itu adalah sekitar 800 dan sekarang udah terisi 727 copy trader. Artinya ini masih bisa kita ikuti ya. Oke, itu dia beberapa menu-menu filter ya yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah kalian menemukan kira-kira master trader seperti apa yang cocok untuk kalian ikuti. Dan kalau teman-teman klik di bagian menu spot ya, ini sama aja ya guys ya. Mereka juga menyediakan fitur filternya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen trading yang lebih aman misalnya ya, yang resikonya itu tidak terlalu besar, nah teman-teman juga bisa coba copy trading yang ada di spot ini, dan kalian bisa cari menggunakan filter-filter ini ya untuk mencari master trader mana yang ingin kalian ikuti. Oke? Nah, selanjutnya mungkin kita akan coba lihat salah satu master trader ya. Misal kita coba lihat master trader si kura-kura dan kelinci ini. Nah, kalau kita klik di bagian namanya itu, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys. Jadi di sini itu teman-teman bisa melihat lebih detail ya tentang akun si kura-kura dan kelinci ini ya. Dimana di sini itu ditampilkan beberapa data, misalnya jumlah hari bergabungnya ya. Saat ini si kura-kura dan kelinci ini itu udah bergabung kurang lebih 106 hari. Ya, 106 hari itu kalau diharikan kurang lebih 3 bulan lebih ya guys ya. 3 bulan setengah lah ya. Kemudian untuk kopiernya itu seperti yang saya bilang tadi, udah ada 900 orang ya, udah full slot untuk copy dia. Kemudian total kopier itu ada sekitar 2176. Nah, apa maksud ataupun apa perbedaan antara kopier dan total kopier? Ya, simpelnya total kopier itu adalah orang yang pernah mengcopy dia kemudian nggak copy lagi. Ya, jadi kayak total aja ya guys ya. Jadi ada orang yang udah pernah copy, abis itu nggak pernah copy lagi. Terus nanti ada orang lain pernah ngopi, terus nggak ngopi lagi. Nah, itu totalnya itu sekitar 2176. Nah, kemudian di sampingnya itu adalah mock copier. Nah, mock copier itu apa? Nah, mock copier itu sebentar lagi kan saya jelaskan ya. Jadi fitur mock copier ini itu kayak memudahkan kita memantau master trader yang ingin kita copy ya menggunakan uang virtual ataupun uang demo lah ya. Jadi fitur mock ini memang sangat membantu kita. Nah, untuk penjelasan detailnya tentang mock sebentar lagi lah ya, saya akan jelaskan. Kemudian di bawahnya ini ada saldo marginnya ya. Saldo marginnya itu sekitar 584.000 ya. PNL-nya ini udah saya jelaskan ya. Kemudian AUM-nya ini sekitar 11 jutaan. Jumlah salinannya itu minimal 5.000 USDT ya guys ya. Jadi untuk mengcopy dia itu minimal banget 5.000, bagi hasilnya itu 20%. Nah, jadi ya untuk minimalnya itu seperti yang kita lihatin di awal tadi, ketika teman-teman menjadi master, itu minimalnya adalah 10% bagi hasilnya. Tapi ya teman-teman juga bisa mengcustomnya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen jadi master trader dan kalian pengen mendapatkan lebih, nah kalian bisa juga custom seperti si kura-kura dan kelinci ini, dimana dia bisa menggunakan bagi hasil sebesar 20%. Artinya kalau dia bisa membuat orang profit ya, maka dia mendapatkan 20% dari keuntungan orang-orang yang mengikuti dia ini. Oke, paham ya guys ya. Kemudian untuk kinerjanya teman-teman juga bisa setting di sini ya. Misalnya kalian pengen lihat kinerja dia 90 hari terakhir ya, maka di sinilah ditampilkan ya PNL-nya berapa, kemudian tingkat untungnya itu 95,66% ya. Kemudian total posisi yang dia buka selama 3 bulan itu sekitar 392 kali ya. Kemudian posisi menguntungkannya itu 375 ya. Jadi dari 392 posisi yang dia buka ya, 375-nya itu untung guys ya. Jadi ini cukup bagus ya guys ya secara win rate rasionya. Tapi ya karena memang di sini dia baru trading sekitar 106 hari ya, saya masih kurang percaya aja gitu ya guys ya, karena memang belum setahunan. Kalau saya pribadi, saya lihat dulu ya apakah master ini itu udah setahun atau belum. Kalau memang dia udah konsisten setahun berarti udah bagus ya. Tapi kalau memang baru 3 bulan seperti ini, ya menurut saya masih kurang lah ya. Kemudian di bawahnya itu juga teman-teman bisa melihat ROI-nya ya. Jadi ini grafiknya itu jelas ya,
pertumbuhan profit yang bisa teman-teman lihat. Kemudian di bawahnya juga ada beberapa menu ya, misalnya kayak riwayat posisi yang udah dia lakukan ya. Dia itu pernah trading di Shiba ya, untung, kemudian PP juga untung ya, kemudian dia pernah di Uni USDT dia untung juga ya. Jadi memang untuk trading dia ini selama 3 bulan cukup bagus ya guys ya. Rata-rata yang dia open itu rata-rata profit semuanya ya, dan ini semuanya tidak ada posisi yang masih terbuka ya. Ini semuanya udah ditutup. Kalau kalian perhatikan ya di sini, kalau kita klik di bagian posisi, nah ini kosong ya. Oh, nggak kosong ya guys ya. Ternyata di sini kalau kalian perhatikan, lead trader telah menyembunyikan semua posisi saat ini. Anda akan dapat melihatnya setelah menyalin portofolio ini. Nah, jadi agak sedikit aneh ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi sih seharusnya ya di bagian posisi terbuka ini itu nggak boleh ditutupin ya, karena kan kita sebagai investor kan kita harus melihat juga kira-kira apakah si master ini itu sering nahan posisi atau tidak ya, karena kan kalau saya pribadi saya akan menjauhi master-master yang memang suka nahan-nahan posisi. Nah tentu kita harus melihat ya di posisi terbukanya ini. Nah tapi berhubung di sini mungkin karena slotnya itu udah penuh juga, akhirnya kita nggak bisa melihat posisi dia yang masih terbuka ya. Oke, udah jelas ya guys ya. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi tentang mock ya. Kalau misalnya kita, nah ini kan dia penuh ya. Oke, coba kita cari master lain yang memang bisa kita copy. Nah, si ini aja ya, si Soygia Crypto ini. Nah, kalau kita klik, nah kemudian kita klik di bagian mock ya. Saya mau jelaskan mock ya. Nah, jadi di sini guys ya, mock copy trading itu menyimulasikan copy trading sungguhan dengan mengalokasikan jumlah kopi virtual sebesar 10.000 USDT. Harap diperhatikan bahwa fitur ini dibuat untuk tujuan pendidikan dan tidak ada posisi investasi sungguhan yang dibuat dalam prosesnya. Fitur ini dapat dinonaktifkan kapanpun. Oke, dari penjelasan ini teman-teman udah dapat poinnya ya. Jadi fitur mock copy ini sama kayak akun demo. Ya, akun demo yang membantu kalian ketika kalian itu bingung ya menentukan kira-kira master mana yang pengen kalian copy ya. Nah, kalian bisa gunakan fitur mock copy ini. Contoh ya, kita klik lanjutkan. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini langsung ya guys ya. Jadi di sini kita udah mengcopy si Soygia Crypto ini. Nah, kalau udah seperti ini ya, kita tinggal tunggu aja si Soygia Crypto ini itu open posisi. Ya, nah nanti begitu dia open posisi, maka nanti di bagian hasilnya ini itu akan terlihat ya, apakah kita itu profit ataupun untung ya guys ya. Jadi mau ini benar-benar sangat membantu kita ya kalau memang kita itu sedang pusing menentukan kira-kira master mana yang pengen kita ikuti. Nah ya, jadi kalian bisa menggunakan beberapa mock ya. Misalnya teman-teman itu punya beberapa calon master yang pengen kalian follow. Nah kalian bisa gunakan beberapa mock ya. Misalnya kalian tadi kan udah mengikuti si Soygia Crypto itu. Nah kalian pengen mock lagi orang lain ya. Misalnya si CoinDog ini ya. Kalian mock juga. Kalian klik lanjutkan. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini kalian bisa mock ya beberapa master ataupun copy trader. Nah, jadi nanti begitu kalian udah mock ya, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini si Soygia Crypto ini itu udah open posisi ya, udah minus di sini ya, udah. Jadi kalau udah seperti ini itu artinya dia udah open posisi. Nah, kita tinggal lihat aja beberapa hari ke depan ya, di antara master trader yang udah kita copy ini itu mana yang performanya itu paling bagus. Nah, setelah udah kita temukan, nah kita tinggal hentikan aja mau kopinya. Kalian tinggal klik aja hentikan mau copy ya, konfirmasi. Kemudian ini juga kalian bisa hentikan mau copy ya, konfirmasi. Nah, kalau udah kalian hentikan, barulah teman-teman bisa mengcopy master trader yang udah kalian tentukan sebelumnya. Oke, paham ya guys ya? Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, gimana sih Bang cara mengcopy para master trader yang ada di Binance ini? Nah, jadi berhubung di sini videonya itu udah kepanjangan ya guys ya. Saya rasa kalau kita bahas langsung ya bagaimana cara mengkopinya, nanti videonya tambah panjang, yang ada teman-teman nggak sanggup nonton video ini. Nah, makanya di sini buat teman-teman yang memang tertarik ya ingin nonton bagaimana cara mengcopy para master yang ada di future dan spot marketnya, kemudian bagaimana cara menjadi master ya di Binance copy trading ini. Nah, kalian bisa komen ya guys ya. Kalian bisa komen aja lanjut videonya Bang ya di video ini ya.
Nanti kalau banyak yang komen lanjut, saya akan lanjutkan videonya untuk membahas bagaimana cara menjadi investor dan juga cara menjadi master trader di copy trading Binance ini. Oke, demikian aja teman-teman video review kita tentang copy trading yang ada di Binance ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.